Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenal organisasi non-profit atau nirlaba. Berikut nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ayunda Kusuma Yulianti, NPM 222. Selanjutnya ada Friska Inge Arfiani dengan NPM 237. Selanjutnya ada Fadia Insyira dengan NPM 256. Dan yang terakhir ada Rania Almira Larinda dengan NPM 261. Saya akan menjelaskan definisi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Tujuan utama dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Selanjutnya, jenis organisasi non-profit. Yang pertama, yayasan atau foundation. Yayasan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan aset yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mendefinisikan dasar sebagai badan hukum non-anggota. Yang kedua, perkumpulan atau association. Perkumpulan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang merupakan kumpulan orang yang bersama-sama mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak ada pembagian keuntungan kepada anggotanya. Yang ketiga, lembaga atau institut. Institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Contohnya seperti Institut Strategi Nasional, Pusat Studi Strategi dan Internasional, dan lain sebagainya. Institut harus memilih bentuk hukum antara lain foundation, asosiasi, atau korporasi sebagai badan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Rania Almira Larinda, NPM 1901 3010261. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh organisasi non-profit. Ada 11 contoh. Yang pertama ada gereja, kedua sekolah negeri, 3 derma publik, 4 rumah sakit dan klinik umum, 5 organisasi politik, 6 bantuan masyarakat, 7 jasa sukarelawan, 8 serikat buruh, 9 asosiasi profesional, 10 lembaga tajam, 11 ada museum. Selanjutnya ada karakteristik organisasi non-profit. Dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yaitu yang pertama ada sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan organisasi non-profit dan organisasi pemerintah, yaitu ada 4. Yang pertama, orientasi. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau tidak mencari untung. Sedangkan organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung satu isu di dalam menarik perhatian publik untuk satu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota, klien, atau donatur. Sementara pemilikan organisasi publik adalah milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi. Yang ketiga, donatur. Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Dan yang terakhir, penyebaran tanggung jawab. Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi, sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengolahnya, dan kalau tidak maka dikenai sanksi. Selanjutnya ada sumber pendanaan organisasi non-profit, yaitu ada 6. Yang pertama, berasal dari kegiatan program. Suatu organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi dengan memperhatikan beberapa hal seperti: 1. Pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi nirlaba. Hal ini dikarenakan dukungan dana dari para donatur tidak dapat diharapkan terus-menerus. Oleh karena itu, organisasi harus dapat mandiri dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, perluasan pelayanan masyarakat. Dalam upaya memberikan kontribusi melalui kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi nirlaba, diharapkan dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan yang dilakukan dapat menjangkau lebih banyak cakupan masyarakat sesuai dengan sasaran kegiatan. Yang ketiga, penghargaan kinerja yang dilakukan organisasi nirlaba. Jenis kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan melalui pengenaan tarif yang diberlakukan berdasarkan kesepakatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, B. Berasal dari donasi atau sumbangan atau fundraising. Donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa atau produk sebagai pemberian murni dari niat baik dari pemberinya atau donatur. Donasi dapat diberikan secara reguler atau hanya sekali yang dilakukan melalui kegiatan penggalangan dana, misalnya melalui kegiatan filantropi. Selanjutnya C. Berasal dari hibah atau grant. Hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Seperti pembuatan proposal, rincian kegiatan, dan rincian dana yang dibutuhkan. Sehingga dana hibah murni sebagai donor bukan pelaksana suatu kegiatan karena diberikan sesuai proposal yang diajukan. Biasanya jumlah dana yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan jenis donasi atau sumbangan. Selanjutnya D. Berasal dari bunga dan hasil investasi lainnya atau capital income. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasi. Pada umumnya, organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan risiko tinggi karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlahnya. Sehingga organisasi nirlaba harus lebih berhati-hati atau konservatif dalam memperhitungkan risiko dan keuntungan dalam berinvestasi. Selanjutnya E. Berasal dari iuran anggota.
Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba dengan beberapa anggota, besaran iuran biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Selanjutnya F. Berasal dari usaha komersil. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menangani atau memiliki saham atau kepemilikan badan usaha komersil. Sehingga kegiatan komersial dapat berjalan tanpa keterlibatan dari organisasi nirlaba dalam operasional harian. Pemisahan ini penting dilakukan untuk menghindarkan kerancuan tentang penggunaan sumber daya organisasi nirlaba. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.